Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Mimin Heni Irawati Al-Muhdar MS. Saya Abdul Rashid Fahrun Gani dari Offering A 2020 Program Studi S2 Pendidikan Biologi akan memakalahkan proposal saya yang berjudul Peran Guru dalam Melestarikan Kebudayaan Melayu pada Pembelajaran Biologi di SMA Negeri se-Kota Binjai. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah ada beberapa dampak dari globalisasi. Salah satunya adalah globalisasi berdampak kepada tatanan budaya dan cara hidup bermasyarakat bagi negara yang terkena dampaknya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya informasi dan pengaruh dari budaya maupun negara lain. Adanya pertukaran sudut pandang antar negara menyebabkan terjadinya perpaduan budaya dari negara tersebut. Perpaduan budaya serta gaya hidup modern akibat globalisasi dapat menyebabkan hilangnya eksistensi budaya lokal. Berdasarkan penelitian awal pada tanggal 24 Oktober 2020, dengan menyebarkan angket kepada 50 orang masyarakat di Kota Binjai, masyarakat menyatakan bahwa mereka mengetahui nilai kebudayaan yang ada di Kota Binjai. Tetapi, banyak dari masyarakat yang belum mengetahui rumah tradisional, pakaian adat, sistem penuturan adat, dan nilai-nilai kebudayaan di Kota Binjai tersebut. Dan banyak masyarakat yang tidak tahu apa suku yang ada di Kota Binjai. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kota Binjai yang tidak paham akan budaya di lingkungannya. Dan hal ini sangat perlu diperhatikan untuk menjaga kelestarian yang ada di Kota Binjai. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga atau melestarikan nilai dan kebudayaan di Kota Binjai adalah dengan pendidikan formal. Salah satu yang sangat berperan dalam pendidikan formal adalah guru. Guru dapat menanamkan nilai-nilai yang ada di lingkungan, menanamkan nilai agama, ras, dan budaya, serta membentuk karakter peserta didik, terutama guru biologi yang bisa menerapkan nilai sosial, budaya, kearifan lokal, dan sumber daya yang ada di Kota Binjai. Oleh sebab itu, sangat perlu dilaksanakan penelitian yang mengetahui peran guru dalam melestarikan kebudayaan Melayu pada pembelajaran biologi se-SMA negeri di Kota Binjai, yang dapat dijadikan sebagai upaya pelestarian dan landasan dalam mengembangkan pembelajaran biologi berbasis kebudayaan Melayu di Kota Binjai. Penelitian ini fokus kepada apa saja nilai dan upaya melestarikan budaya Melayu yang ada di Kota Binjai. Kedua, bagaimana pemahaman guru tentang nilai dan upaya melestarikan budaya Melayu di Kota Binjai. Dan yang ketiga, bagaimana peran guru dalam melestarikan kebudayaan Melayu pada pembelajaran biologi di Kota Binjai. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah, yang pertama, untuk mengetahui nilai dan upaya melestarikan kebudayaan Melayu di Kota Binjai. Yang kedua, untuk mengetahui pemahaman guru tentang nilai dan upaya melestarikan kebudayaan Melayu di Kota Binjai. Dan yang ketiga, untuk mengetahui peran guru dalam melestarikan kebudayaan Melayu pada pembelajaran biologi di Kota Binjai. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti. Penelitian dapat memberikan pengetahuan tentang nilai dan kebudayaan Melayu di Kota Binjai. Penelitian juga dapat memberikan pengetahuan tentang pemahaman guru terhadap kebudayaan Melayu di Kota Binjai, serta peran guru dalam melestarikan kebudayaan Melayu dalam pembelajaran biologi di Kota Binjai. Dan penelitian dapat menambah wawasan tentang pengikisan budaya serta cara mengatasinya, terkhusus budaya Melayu di Kota Binjai. Bagi pembaca, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai
Yang pertama, sebagai penambah wawasan tentang kebudayaan Melayu di Kota Binjai. Yang kedua, menambah wawasan tentang peran guru dalam melestarikan kebudayaan Melayu pada pembelajaran biologi di Kota Binjai. Dan yang ketiga, sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yang terkait pembelajaran biologi dan pelestarian budaya Melayu di Kota Binjai. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian ini adalah, penelitian ini mengambil teori yang merujuk kepada teori kebudayaan masyarakat Melayu di Kota Binjai, teori pelestarian nilai kebudayaan, teori pembelajaran berbasis kebudayaan, teori peranan guru dalam pembelajaran, dan teori peran guru biologi dalam pembelajarannya. Biologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Binjai, Sumatera Utara. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah, populasi penelitian adalah seluruh guru biologi SMA Negeri di Kota Binjai yang terdiri dari SMA Negeri 1 Binjai, SMA Negeri 2 Binjai, SMA Negeri 3 Binjai, SMA Negeri 4 Binjai, SMA Negeri 5 Binjai, SMA Negeri 6 Binjai, dan SMA Negeri 7 Binjai. Sedangkan sampel diambil menggunakan random sampling. Adapun sampel yang diambil pada penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Binjai, SMA Negeri 3 Binjai, dan SMA Negeri 6 Binjai. Dengan guru biologi sebanyak 3 orang per sekolah dan siswa sebanyak 3 orang per sekolah. Dan penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas siswa, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran subjek penelitian, baik perseorangan maupun berkelompok, terutama tentang peran guru biologi dalam melestarikan kebudayaan Melayu di Kota Binjai. Adapun rancangan pada penelitian ini adalah, penelitian terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Pada tahap persiapan, penelitian menggunakan penelitian awal untuk mengetahui gambaran pemahaman masyarakat tentang nilai dan kebudayaan Melayu di Kota Binjai. Penelitian awal dilakukan dengan menggunakan instrumen angket yang disebar melalui Google Form, dan hasil penelitian tersebut digunakan sebagai bahan identifikasi masalah. Selanjutnya, disusun kisi-kisi untuk kepentingan proposal penelitian, serta menyusun instrumen yang berupa lembar observasi dan pedoman wawancara. Dan tahapan persiapan telah dilaksanakan. Tahap pelaksanaan akan dilakukan dengan diawali dengan validasi instrumen oleh dosen ahli. Instrumen yang telah divalidasi kemudian digunakan peneliti untuk mengambil data di lokasi penelitian. Selanjutnya, setelah data diperoleh, dilakukan analisis data secara kualitatif. Yang terakhir, tahapan akhir dilakukan dengan mendiskusikan bersama dosen pembimbing hingga mendapat kesimpulan akhir penelitian dan penyusunan laporan penelitian. Teknik pengambilan data. Yang pertama adalah wawancara. Ada 2 tipe wawancara yang dilakukan pada penelitian ini. Yang pertama adalah wawancara masyarakat dan guru tentang nilai dan kebudayaan Melayu di Kota Binjai. Data nilai dan kebudayaan Melayu di Kota Binjai akan diambil dengan mewawancarai minimal 3 orang masyarakat bersuku Melayu dan lembaga adat Melayu di Kota Binjai. Sedangkan data guru dilakukan dengan mewawancarai keseluruhan sampel. Adapun indikator yang akan ditanyakan pada wawancara ini adalah nilai dan kebudayaan Melayu di Kota Binjai, etnobiologi masyarakat Melayu di Kota Binjai, dan pelestarian kebudayaan Melayu. Wawancara masyarakat dan lembaga adat Kota Binjai dilakukan untuk menjawab fokus penelitian yang pertama.
Hal ini dapat dijadikan sebagai landasan, validasi, dan konfirmasi untuk melaksanakan fokus penelitian yang kedua maupun yang ketiga nantinya, karena informasi tentang kebudayaan Melayu di Kota Binjai masih sedikit ditemukan. Sedangkan wawancara guru tentang pemahaman akan kebudayaan Melayu di Kota Binjai dilakukan untuk menjawab fokus penelitian yang kedua. Lalu yang ketiga, ada wawancara guru dan siswa tentang peranan guru biologi untuk melestarikan kebudayaan Melayu di Kota Binjai dalam pembelajarannya. Hal ini bertemakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan dampak umum pembelajaran. Dan wawancara ini dilakukan untuk menjawab fokus penelitian yang ketiga. Yang kedua ada observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati keseluruhan sampel kelas. Observasi dilakukan untuk melihat langsung proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan dampak umum pembelajaran. Observasi dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran selama 3 pertemuan di setiap kelas sampelnya. Dan observasi tersebut dilakukan untuk menjawab fokus penelitian yang ketiga. Lalu yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berkas-berkas yang mendukung penelitian. Adapun berkas yang dikumpulkan berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, prosem, prota, tugas siswa, dan foto dokumentasi. Dokumentasi tersebut dilakukan untuk membantu proses analisis data dan memperkuat hasil penelitian. Lalu ada teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini merujuk kepada teknik analisis data menurut Mills dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menganalisis dan mengelompokkan data dengan teknik triangulasi data. Pada penelitian ini, data yang akan dianalisis adalah hasil dokumentasi, hasil observasi, dan hasil wawancara. Yang kedua, penyajian data. Data hasil observasi disajikan dalam bentuk presentasi dan dideskripsikan berdasarkan 4 kategori, yaitu kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Sedangkan data hasil wawancara dan dokumentasi disajikan secara deskriptif dan menjabarkan hasil dalam bentuk narasi. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dan verifikasi data yang dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh dosen pembimbing. Demikian pemaparan proposal penelitian saya. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Kepada teman-teman, saya sangat mengharapkan kritikan, saran, dan masukannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.